Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, NIM 200-503, 110, 125 pada perbankan syariah C. Baik, saya akan mempresentasikan tugas UAS analisis laporan keuangan, analisis arus kas, dan analisis kebangkrutan pada PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Pengertian dan pembagian arus kas. Arus kas adalah salah satu laporan keuangan perusahaan yang merangkum semua sumber dan penggunaan kas pada periode tertentu. Analisis arus kas bisa diartikan sebagai analisis terhadap sumber dan penggunaan kas pada periode tertentu. Dari laporan arus kas akan memberikan kita informasi yang berkaitan dengan organisasi dalam menghasilkan kas. Klasifikasi arus kas dibedakan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Klasifikasi arus kas, aktivitas operasi. Pada tahun 2019, emiten TNCA mempunyai arus kas untuk aktivitas operasi sebesar, langsung sebut angka aja, 393, 392, 479. Pada tahun 2020, TNCA mengalami penurunan sebesar 2638, 297, 027, dan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu bertambahnya aktivitas kas operasi mereka sebesar 871, 383, 143. Aktivitas pendanaan. Tahun 2019, TNCA memiliki arus kas untuk aktivitas operasi sebesar 393.392.479, dan tahun 2020 mengalami perubahan menjadi 2.638.297.0027 dan berubah lagi pada tahun 2021 sebesar 871.383.143. Pada tahun 2019 dan tahun 2021 mereka memiliki minus di arus kas. Jadi investasi di TNCA mengeluarkan duit untuk berinvestasi, sedangkan di tahun 2020 mereka mendapat surplus karena penjualan aset untuk bertahan di tengah. Tahun 2019, emiten TNCA memiliki arus kas untuk aktivitas operasi sebesar 144.695.373. Di tahun 2020 mengalami perubahan menjadi 1.743.052.633 dan kembali berubah di tahun 2021 menjadi 1.330.833.439. Dilihat ada beberapa perubahan di setiap tahun di arus kas bagian investasi di tahun 2020 meningkat dalam mengambil dana agar mereka dapat bertahan dalam bersaing. Rasio dalam analisis arus kas. Analisis laporan arus kas ini tentunya memakai komponen dalam laporan arus kas, neraca, dan laporan laba rugi sebagai sumber data untuk analisis. Klasifikasi alat analisis rasio arus kas dibedakan menjadi 2 bagian. 1. AKO, rasio likuiditas arus kas yang terdiri dari rasio arus kas dari aktivitas operasi. 2. CAD, rasio cakupan arus dana. 3. CKB, rasio cakupan kas terhadap bunga. 4. CKUL, rasio cakupan kas terhadap utang lancar. 5. CM, rasio pengeluaran mobil. 6. TK, rasio total kewajiban. 7. TM, rasio pengeluaran modal. 2. Rasio fleksibilitas arus kas yang terdiri dari rasio arus kas bersih, bebas AKBB, dan rasio kecukupan arus kas KAK. Rasio likuiditas arus kas. Rasio arus kas dari aktivitas operasi digunakan untuk mengetahui kemampuan arus kas operasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan. Semakin besar maka semakin baik, dan angka di bawah 1 mengidentifikasikan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar. Rumus yang dipakai yaitu arus kas dari aktivasi operasi atau dibagi utang lancar.
Jadi, tahun 2019 dan 2020 mendapatkan hasil yang tidak jauh beda, yaitu 0,09 dan 0,5. Dan tahun 2021 menurun dengan drastis bahwa perusahaan menunjukkan dalam tahun terakhir tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Rasio likuiditas arus kas. Rasio ini dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan bentuk membayar utang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Rumus yang dipakai adalah jumlah kas operasi ditambah dividen dibagi utang lancar. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mempunyai nilai perubahan yang tidak meningkat terhadap cukupan kas. Utang lancar mereka berarti masih belum mampu membayar hutang setiap tahunnya. Rasio pengeluaran modal atau PM. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal yang ada di investasi dan pembayaran utang yang ada outstanding. Rasio ini memakai rumus arus kas operasi dibagi pengeluaran modal. Pengeluaran modal angka yang lebih dari 1 tentunya sangat diharapkan. Tahun 2019 mempunyai nilai yang lebih besar dari tahun 2020. Akan tetapi ada yang lebih kecil dari tahun 2020, yaitu 2021. Dalam angka hasilnya 0,6, artinya perusahaan tidak dapat membiayai pengeluaran modal. Rasio total kewajiban atau TK. Rasio ini menemukan jangka waktu pembayaran kewajiban oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar kewajiban tersebut. Rasio ini menggunakan perhitungan yaitu arus kas operasi dibagi total kewajiban. Rasio ini tidak harus 100%, angka sekitar 30%. Sudah bisa diterima oleh kreditor untuk perusahaan yang sehat keuangannya. Untuk seluruh tahun mempunyai hasil hitungan di atas 30% atau 0,3, yaitu 0,4 tahun 2019, 0,32 di tahun 2020, dan 0,7 di tahun 2021. Bahwa ini menunjukkan perusahaan TNCA. TNCA itu Trimuda Nuansa Citra Tbk, perusahaan yang sehat dalam keuangannya. Rasio kecukupan arus kas KAK. Rasio ini dipakai untuk mengukur kemampuan dalam menyediakan kas untuk memenuhi kewajiban dalam jangka 5 tahun. Rumus yang dipakai adalah EBIT pajak pengeluaran modal dibagi rata-rata utang lancar. Terlihat dari tahun 2019 adalah tahun yang bisa mengembalikan kondisi keuangan, akan tetapi di tahun 2020 dan 2021 tidak dapat kembali meningkat seperti tahun 2019. Artinya perusahaan tidak bisa memperbaiki keuangan. Analisis prediksi kebangkrutan. Kebangkrutan secara awam diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga perusahaan berhenti beroperasi. Dengan analisis prediksi kebangkrutan, kita bisa memperkirakan apakah perusahaan yang kita pegang sahamnya berada di kondisi baik atau buruk, sehingga kita sebagai investor bisa mengambil langkah penjualan sebagai terjadi hal yang tidak diinginkan pada portofolio kita. Klasifikasi arus kas dibedakan menjadi 3, yaitu analisis model Altman, 2 analisis Springett, analisis model Zwiezewski. Model Altman. Model ini dikembangkan oleh Edward Altman tahun 1968. Pada tahun 1995, Altman memodifikasi modelnya agar bisa dipakai untuk semua perusahaan. Rumus yang dipakai adalah Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. X1 artinya working capital dibagi total aset. Working capital dibagi total aset. X2 retained earning dibagi total aset. X3 EBIT dibagi total aset. X4 EBIT value of equity dibagi total value of total debits. Jika nilai Z lebih kecil dari 1,1 perusahaan bangkrut. Z jika nilai lebih besar dari 2,657 perusahaan sehat. 1,1 lebih kecil ataupun lebih besar
2,675, artinya perusahaan abu-abu. Hasil perhitungan menunjukkan semua hasil di atas dari 2019-2020 perusahaan masuknya abu-abu karena dinilai dari 1,1 dan tahun 2020 perusahaan masuk kondisi buruk karena hasil perhitungan di bawah 1,1. Model Springet. Model ini dikembangkan oleh Gorgon Elif Springet tahun 1978. Akurasi tingkat prediksinya sebesar 92,50%. Rumus yang dipakai adalah X sama dengan tanda kurung min 4,3 diambil 4,5x1 ditambah 5,7x2 ditambah 0,004x3. Artinya X1 add atau total aset, X2 total liability atau total aset, X3 current aset dibagi current liability. Jika nilai lebih besar 0, perusahaan bangkrut. Jika nilai lebih kecil dari 0, perusahaan sehat. Hasil perhitungan menunjukkan semua hasil di atas dari 0,862 berarti TNCA Trimuda Nuansa Citra Tbk adalah perusahaan yang sehat. Model Jemiejewski. Model ini dikembangkan oleh Mark E. Jemiejewski tahun 1984. Tingkat kebangkrutan dari model ini mencapai 84%. Rumus yang dipakai adalah X sama dengan 4,3 diambil 4,5x1 ditambah 5,7x2 ditambah 0,004 di x3. Artinya X1 add dibagi total aset, X2 total liability dibagi total aset, X3 current asset dibagi current liability. Jika nilai lebih besar 0, perusahaan bangkrut. Jika lebih kecil 0, perusahaan sehat. Hasil perhitungan menunjukkan semua hasil di atas dari 0 berarti TNCA adalah perusahaan yang sehat. Terima kasih dari saya Muhammad Rizky. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.